Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini aku mau mereview dan juga bercerita ya pengalaman tentang penggunaan bibit, yaitu aplikasi bibit. Nah, itu ya aplikasi reksadana. Ya, awal mulanya saya dikasih tahu temen ya. Ini saya pengguna baru 2 minggu dan saya mau review jujur. Nah, dari bibit ini. Nah, awal mulanya saya tahu bibit ini dikasih tahu sama teman saya, dia juga pengguna, baru 2 minggu juga sih. Tapi 2 minggu dulu dia, kemudian saya baru dikasih tahu kayak gitu ya. Nah, temenku itu tuh nyoba bibit 2 minggu dan dikasih tahu hasilnya. Kemudian pas ketemu, aku dikasih tahu sama dia, suruh nyobain. Nah, dan aku nggak tahu itu bibit itu aplikasi apa, nggak tahu. Cuma katanya aplikasi untuk berinvestasi, ya investasi dengan cara simple, mudah, secara online gitu. Nah, eh, temanku mulai berinvestasi itu hanya 100.000 kayak gitu. Nah, saya kan penasaran ya, itu aplikasi apa kayak gitu. Itu legal apa enggak gitu. Nah, bibit itu dari informasi yang saya cari, itu bibit itu termasuk legal karena apa namanya, diawasi oleh OJK, itu Otoritas Jasa Keuangan kayak gitu. Jadi bibit ini legal. Nah, kemudian saya nyoba dong kayak gitu. Nah, saya nyoba juga, saya download, kemudian saya daftar ya, registrasi ya, yaitu kita yang kita gunakan untuk registrasi yaitu KTP, kemudian foto KTP ya, foto KTP, kemudian foto selfie sama KTP, kemudian nomor rekening. Nah, kita nanti bakal ditanya-tanyain ya, jawabnya jujur aja sih kayak gitu. Udah habis registrasi, kemudian saya nyoba investasi 100.000. Nah, kita lihat ya, habis ini tak liatin hasilnya berapa. Ini kan udah 2 minggu. Nah, ini tak lihat, tak review. Sebenarnya udah beberapa hari itu sering tak update tiap habis isya itu, tak update apa namanya, saya lihat update-nya, update harganya kayak gitu ya. Kita lihat aja langsung ya, kita lihat ya aplikasi bibitnya. Nah, ini kita klik dulu, kita tunggu. Nah, ini punyaku. Nah, ini ada 100.144 rupiah. Nah, ini adalah totalnya ya. Dulu saya investasinya kan 100.000. Nah, yang 144 itu imbal hasil atau keuntungan. Nah, nggak tahu ini kenapa kok beda ya, di atasnya 144 tapi bawahnya 146. Nah, dari 100.000 ini saya pecah menjadi 3 karena saya sesuai sama rekomendasi Robo. Ini tuh secara otomatis ya, dibagi 3, pasar uang, obligasi, saham. Nah, untuk ketiga ini aku lebih milih pasar uang yang lebih tinggi, yaitu 70%, dan obligasi 20%, dan saham 10%. Ya, jadi dari 100.000 ini itu dialokasikan ke 3 reksadana ini. Nah, kita lihat ya satu-satu. Nah, yang pertama pasar uang. Oh, bukan ini, lihatnya di portofolio, kita lihat di dana tabungan. Nah, pasar uang di sini kan kita lihat ada 70.071 rupiah. Nah, ini 70.000 itu uang modalnya dan 71 rupiah itu keuntungannya. Bisa dilihat di situ ada keuntungan, kemudian imbal hasil berapa persen itu ya. Nah, dan manajer investasinya atau perusahaannya itu Manulife dan Nakas 2 itu. Nah, itu bisa dilihat keuntungannya 72 rupiah atau sekitar 10%. Nah, dan untuk pasar uang ini itu tuh lebih apa namanya, lebih ke naik ya, bukan fluktuatif seperti obligasi ataupun saham. Nah, untuk pasar uang tuh lebih
ke naik, kita lihat. Nah, lihat ini apa namanya, kurvanya kita lihat itu naik. Nah, kurvanya itu naik terus. Nah, ini 1 year ya, 1 tahunnya, dan kita lihat all tuh, ini lebih naik ya, dia naik terus gitu. Beda sama saham dan juga obligasi. Nah, kita lanjut ke obligasi. Nah, di obligasi mendapatkan apa namanya, alokasi sebesar 20.000 dari 100.000 itu. Nah, ini keuntungannya ada Rp79 atau sekitar 0,40%. Nah, kita lihat juga kurvanya. Nah, kurvanya naik turun, bisa dilihat. Nah, dan hari ini punya saya alhamdulillahnya itu enggak turun. Nah, terus kita lihat lagi saham. Nah, ini untuk yang saham hari ini harganya sedang turun. Harganya itu lebih murah daripada waktu saya beli, makanya ini minus Rp5. Nah, kemarin sempat minus banyak banget ya, hingga tinggal 9.800 atau 8.900, saya lupa. Nah, itu kalau nggak salah sih 9.800 sekian, sampai berapa ratus rupiah itu minusnya. Nah, dari ketiga ini mana yang lebih menguntungkan? Nah, untuk sementara yang saya lihat selama 2 minggu ini itu di pasar uang, karena kurvanya itu naik terus, dan obligasi sama saham itu lebih ke fluktuatif, meskipun lebih itu ya, resikonya lebih tinggi saham kayak gitu. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini baru 2 minggu, bener-bener 2 minggu ya, sekitar 2 minggu, dan hanya modal 100.000. Nah ya, habis ini saya liatin apa namanya, hasil screenshotan, yaitu perkembangan dari awal saya nabung, awal saya investasi ya, maksud saya, sampai hari ini. Nah, hari ini kan apa namanya, 100.144 rupiah. Nah, itu kan hari ini, hari Senin 29. Nah, nanti tak liatin yang mulai dari awal. Nah, ya nggak tiap hari tak screenshot sih, cuma ketika ada perubahan itu tak screenshot. Nah, dan itu 2 minggu saja. Oke, mungkin itu aja, habis itu tak liatin. Oke. Nah, jadi itu adalah review jujur singkat dari saya terkait bibit ya, selama 2 minggu. Nah, mungkin itu sih. Untuk nanti tak ajarin top up juga, tak ajarin cara milih yang baik. Nah, saya juga lagi belajar sih aslinya ya. Nanti kalau misalkan saya mau top up, mau nambah investasi, atau mau pilih-pilih apa namanya, manajer investasi ya, itu namanya manajer investasi ya, perusahaan yang kita apa namanya, investasi ini tuh. Nah, mungkin itu aja, cukup sekian. Dan assalamualaikum.